Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik penyusunan lembar angket gaya belajar mahasiswa serta analisisnya. Nah, yang pertama dilakukan yaitu menentukan pasangan atribut dan subjek. Nah, di sini atribut yang saya pilih yaitu gaya belajar dan subjeknya adalah mahasiswa. Nah, gaya belajar itu sendiri merupakan suatu cara yang dilakukan oleh seseorang dalam menyerap, mempelajari, memahami informasi, pengetahuan, dan tingkah laku dalam keadaan belajar. Nah, ada 3 pendekatan untuk mengidentifikasi gaya belajar yang sering digunakan oleh mahasiswa. Yang pertama, pendekatan berdasarkan preferensi sensori. Yang kedua, pendekatan berdasarkan profil kecerdasan multiple inteligensi. Yang ketiga, pendekatan berdasarkan preferensi kognitif. Nah, yang saya gunakan di sini adalah pendekatan pertama, yaitu pendekatan berdasarkan preferensi sensori. Nah, pada pendekatan berdasarkan preferensi sensor ini terbagi atas 3, yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Nah, berikutnya yaitu penyusunan kisi-kisi instrumen, di mana visual, auditory, dan kinestetik masuk dalam dimensi, dan setiap dimensi ini mempunyai indikator. Nah, terdapat 3 indikator dari dimensi visual, 3 indikator dari dimensi auditory, dan 2 indikator dari dimensi kinestetik. Nah, indikator-indikator ini saya ambil dari sumber di internet. Kemudian, dari indikator-indikator ini dibuatkan butir pernyataan, di mana masing-masing indikator terdiri dari 6 butir pernyataan. Nah, di sini terdapat pernyataan positif dan negatif, di mana pernyataan positif sebanyak 31 dan pernyataan negatif sebanyak 17. Nah, di sini kenapa bisa pernyataan positif dan negatifnya tidak seimbang atau tidak sama butir itemnya? Nah, dikarenakan pernyataan negatif di sini gunanya untuk mengukur seberapa konsistennya responden dalam menjawab setiap butir-butir pernyataan tersebut. Setelah penyusunan kisi-kisi instrumen, kemudian dibuatkan butir-butir instrumen sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan pada kisi-kisi tersebut. Nah, dari butir-butir instrumen ini ada sebanyak 48 butir-butir pernyataan pada instrumen tersebut, kemudian dituangkan ke dalam lembar angket. Nah, dengan pilihan jawaban sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Nah, lembar angketnya bisa dilihat pada slide. Sebelum lembar angket ini diserahkan kepada responden, maka terlebih dahulu divalidasi. Nah, di sini kita menggunakan validasi teoretik oleh pakar, di mana kita menggunakan teknik Gregory. Nah, di sini bisa dilihat pada slide tabulasi. Di sini kita menggunakan teknik Gregory-nya menggunakan tabulasi silang, di mana pakar 1 memilih 1 atau 2 dan pakar 2 memilih 1 atau 2, maka hasilnya adalah A. Jika pakar 1 memilih 3 atau 4 dan pakar 2 memilih 1 atau 2, maka hasilnya B. Begitupun seterusnya. Nah, dari hasil tabulasi silang itu tersebut kita melakukan analisis dengan memasukkan rumus validitas, di mana D per A tambah B tambah C tambah D. Nah, itulah hasilnya, dan kita bisa menyesuaikannya dengan kriteria seperti pada slide ini. Nah, bisa dilihat ini adalah hasil tabulasi silang. Dan diperoleh nilai validitasnya yaitu 0,93, di mana sesuai dengan kriteria pada tabelnya yaitu validitasnya sangat tinggi. Nah, setelah lembar angketnya divaliditas dan validitasnya itu sangat tinggi, maka lembar angket ini sudah bisa diserahkan kepada responden. Sebelum itu, penyusunan
lembar angket tersebut, yaitu yang diutamakan yaitu terdapat identitas, di mana identitasnya di sini yaitu nama, NIM, dan jurusan. Dan di sini ada petunjuk dan kemudian butir-butir pernyataan. Bisa dilihat contoh lembar angket yang akan diserahkan kepada responden seperti pada slide. Nah, untuk pengumpulan data dilakukan dengan membagikan lembar angket ini pada mahasiswa fisika di Universitas Negeri Makassar. Nah, karena pada pengumpulan data kali ini karena adanya pandemi COVID-19 yang menghambat kita dalam menyebarkan lembar angket secara langsung untuk responden, maka di sini saya menggunakan bantuan web Google Form juga. Dan ada juga dengan menyerahkan lembar angketnya dalam bentuk Word kepada responden. Nah, setelah angket ini diisi oleh responden dan telah terkumpul datanya, maka selanjutnya dilakukan uji validitas, di mana di sini kita menggunakan rumus koefisien korelasi product moment. Bisa dilihat rumusnya pada slide. Nah, di sini saya menghitung menggunakan Excel. Jadi, rumus yang saya gunakan di Excel yaitu R hitung sama dengan Corel, buka kurung, array I, array 1, tutup kurung, F4 sebelum tutup kurung. Nah, di mana array I adalah kesatuan nilai butir soal ke I, dan array 1 adalah kesatuan jumlah nilai butir. Nah, dari rumus di atas, lalu kita konsultasikan dengan harga kritis product moment R-tabel, di mana digunakan alpha sama dengan 5%. Jika nilai R hitung lebih besar dari R-tabel, maka butir dinyatakan valid, dan jika nilai R hitung lebih kecil dari R-tabel, maka nilai dinyatakan drop. Nah, adapun hasilnya dari 48 butir pernyataan bisa dilihat pada slide. Di sini terdapat 31 butir pernyataan yang valid dan 17 butir pernyataan yang drop. Nah, kemudian setelah diketahui pernyataan yang valid, lalu dilakukan uji reliabilitasnya. Nah, untuk mengetahui seberapa konsisten pernyataan dalam angket ini menggunakan rumus Alpha-Cronbach. Nah, rumusnya bisa dilihat pada slide. Nah, di sini saya menghitung juga menggunakan rumus Excel, di mana SI2 sama dengan varian dalam kurung array I, SI2 sama dengan varian skor butir ke I. Nah, kriterianya dapat dilihat dari tabel untuk tingkat reliabilitas alat ukurnya. Dan diperoleh hasil dari reliabilitas di Excel. Nah, bisa dilihat pada tabel. Nah, di sini diperoleh nilai Alpha-Cronbach adalah 0,94. Karena nilai Alpha-Cronbach-nya yang diperoleh adalah lebih besar dari 0,7, maka butir pernyataan tersebut dinyatakan konsisten, atau bisa dibilang adalah sangat tinggi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa instrumen mengenai gaya belajar mahasiswa ini disebut reliable. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati saudara. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.